Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajlis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajlis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini, di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatul faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali membahas kitab Bulughul Maram, sekarang sampai bab, masih di bab waktu-waktu sholat. Sebelum itu kula ajeng maringi mukadimah tentang inti daripada kesyirikan. Jadi inti daripada kesyirikan ini perlu diketahui agar kita tidak menjadi orang-orang yang musyrik, padahal kita itu tidak tahu, tidak sengaja. Masyarakat umum rata-rata tidak sengaja mereka itu melakukan kesyirikan, melakukan penyembahan-penyembahan terhadap berhala-berhala selain Allah, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka sebenarnya tidak sadar. Sadar, sebagaimana di antara bentuk kesyirikan adalah syirik di dalam taat. Yakni ketika kita taat kepada seorang ustadz, atau kita taat kepada seorang kiai, atau taat kepada ulama secara membabi buta, meskipun ulama tersebut fatwanya sudah nyata bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, kita mengikuti, maka itu sudah dikatakan menyembah ulama. Jadi di antara inti dari kesyirikan itu ada 4. Yang pertama, syirik di dalam berdoa. Yang kedua, syirik di dalam niat. Dan yang ketiga, syirik di dalam ketaatan. Terus kemudian yang keempat, syirik dalam mahabbah, rasa cinta. Rasa cinta itu ketika cinta kita kepada Allah mempunyai tandingan, itu nanti bisa menjadi kesyirikan. Karena cinta sejati, cinta yang bersifat ketuhanan, itu hanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syirik di dalam doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Ini dulu pernah juga kalau sampaikan ketika ngaji Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah tentang tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza raqibu fil fulki ta'awullaha mukhlishina lahuddina falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ini dalil tentang syirik di dalam berdoa.
Kita harus berdoa, harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Fa idza raqibu fil fulki. Ini syiriknya orang-orang musyrik zaman dulu nggih. Dan zaman sekarang itu menurut nggih pengarang Qaidul Arba nggih, itu syiriknya lebih parah dibandingkan zaman dahulu. Iya. Karena ini orang-orang jahiliyah dulu ketika dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, mereka itu ingat Allah. Yang dimintai bantuan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang sekarang ketika bahagia pun minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang dahulu keadaan sempit pun meminta pertolongan kepada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang ini orang dulu ketika sempit dia ingat Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Ini dalilnya yakni surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki, maka ketika mereka orang-orang musyrik itu berada di kapal yakni di lautan terkena ombak nggih. Wis dene rumangsa berhala-berhala, cara saiki wali-wali sing disembah iku wis rumangsa gak iso nyelametno nggih. Tapi nek kesirate wong saiki ning segara malah maca hijibe wali sapa kan ngono, ben ditulungi wali kuwi kan ngono, kebalik kan. Lebih parah nggih. Jadi nek zaman jahiliyah ndak, mereka nyembah Lata, Uzza, Manat itu juga wali-wali sebenarnya, karena Lata, Uzza, Manat itu adalah tokoh-tokoh ulama. Tokoh-tokoh orang soleh yang dijadikan berhala, digaekno patung-patung, digaekno gambar-gambar gitu. Sebenarnya sama kesyirikannya dengan orang-orang yang sekarang, cuma samar bagi orang yang tidak belajar tauhid gitu. Jadi mereka ketika kena ombak ning lautan, mereka ingat kepada Allah, gak eling ning gone wali-wali sing disembah nggih. Fa idza raqibu fil fulki ta'allahu mukhlisina. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas hanya kepada Allah, meminta nggih, berdoa nggih. Lahuddin falamma najahum ilal baridhum yusyrikun nggih. Maka ketika nggih mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan lagi, idhum yusyrikun, tiba-tiba mereka musyrik lagi. Wis keadaan santai musyrik mana keadaan santai ning gone Lata, Uzza, Manat meneh. Cara saiki nek keadaan santai ning gone wali-wali meneh gitu. Ya wali-wali ya Lata, Uzza, Manat intine cara saiki ya wali-wali kuwi sing dianggap sesembahan sing disembah selain Allah Subhanahu wa taala iki. Itu termasuk doa nggih. Mulane berdoa kepada wali, berdoa kepada Lata, Uzza, Manat itu sebenarnya adalah bentuk dari kesyirikan orang yang tidak sadar gitu. Orang tidak sadar dan ini sudah mewabah di masyarakat gitu. Nah, ketika didakwai seperti ini mereka kadang marah, membantah dan marah dan lain sebagainya. Ya sudah, yang marah benar-benar marah silakan marah. Itu nanti yang paling marah biasanya yang pertama kali bertobat. Biasanya ini, biasanya yang paling menentang itu mereka nanti yang akhirnya bertaubat, karena yang paling menentang biasanya ngrungokno lawane terus. Ngoten Pak nggih. Sing menentang pasti penasaran ngrungokno terus. Contohnya wis akeh termasuk apa iku? Termasuk banyak sekali, pokoknya banyak contohnya akeh. Kula nggih ngertos fakta nyata di antarane sing tak critakno bola-balik nggih. Kakak kula sing teng Batam niku, kakak kula sing Batam tak nggo cerita bola-balik, dulu dia itu orang yang sangat membenci dakwah sunnah. Sehingga dakwah sunnah sampai di demo dan dia menjadi pemimpin demo. Pemimpinnya Pak, gak terima anggota demo, pemimpin demo. Bar demo mulai disetelne radione, disetelne. Tenan jemo. Akhirnya dia datang ke radionya malah melok bergabung, melok membesarkan radio tersebut. Itu melok membantu bahkan di depan membesarkan radio dakwah sunnah tersebut. Itu yang paling menentang gitu. Banyak kasusnya mulai menentang. Mulane ana ulama-ulama ning medsos mau menentang sunnah, Wahabi bueno engko dhewe tobat dhewe. Perkara apa? Perkara dhewe tetep ngintai terus kan ngono, nyimak ustaz salafi disimak akhirnya dia ternyata bener ngono suwe-suwe ngoten iki. Jadi memang seperti itu. Mulane ketika kita dimusuhi ya sudah kita doakan saja. Itu insyaallah suatu saat nanti mereka ini akan bertaubat nih. Nah, berdoa nggih. Mulane ning gone hadis Nabi termasuk berdoa kepada selain Allah itu tidak boleh kesyirik akbar nggih. Dan nanti nggih, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan takhalal jannah. Man utahe sapane wong iku mata lamun mati sapa man wa huwa hale utahe man iku yad'u donga sapa man min dunillahi saking saliyane Allah niddan ing tandingan dakhala mongko mlebu sapa man annara ing
neraka. Ancamannya neraka nek berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang orang-orang yang datang ke wali, ziarah ke wali ini tak tanya orang-orang awam itu mereka sebagian memang berdoa, sebagian tidak. Ya, sebagian tidak, sebagian anut-anutan. Nek sing anut-anutan iki nanti ada rukshoh tersendiri. Ya, sing anut-anutan memang tidak berdoa ada rukshoh tersendiri. Mereka kalau dibimbing insya Allah nanti suatu saat nanti bisa bertaubat ngerti gitu. Jadi ono sing memang benar-benar berdoa dan yakin, ono sing mboten. Terus kemudian yang kedua syirik dalam niat. Oleh karena itu niat kita perbaiki di dalam hidup ini. Hidup itu tujuannya apa leh? Ibadah, nggih. Ibadah nggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah niat nanti bisa menjadi kesyirikan ya. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Jadi, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia. Dia ini oleh budal ngaji pengen kehidupan dunia, oleh budal sholatnya sregep pengen kehidupan dunia, ini gak tobat somben jatahnya masuk neraka. Ini gak tobat. Mergo kan ana wong ku maca surat Al-Waqiah sregep ra kapare perkara ben dagangane laris. Nek ora pengen kuwi ora maca Al-Qur'an itu. Bedane di situ. Nah nek awake yo Waqiah sregep, Yasin sregep, Ar-Rahman sregep liyane sregep kabeh ndak masalah. Nanti masalah dagangan laris, rezeki lancar iku wis gak usah harap-harap nemen-nemen wis memang dijatah karo Allah Subhanahu wa taala ngono. Atut nih, mulane nek bahasa cara wong Jawane nek wong iku nek apa iku tujuane akhirat donya katut. Nek tujuane donya akhirat gak katut. Ta kuwi nggih. Mulane ning kene mangkana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang dia itu menghendaki kehidupan dunia, wazinatuha dan mangkana yuridul hayatad dunya wazinataha nggih. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka terus ya Allah kami tepati nggih, nuwafi kami tepati ilaihim terhadap mereka a'malahum amalan-amalan mereka amalane mereka sing tujuan dunia iki dibales karo Allah fiha di dunia dibales. Mulane nek ana yo sebagian dibales sebagian gak sebenarnya nggih. Nanti ada ayat yang lain nggih. Mulane nek ana wong tujuannya sedekah iki ben balik kan enek nek. Tujuannya seperti itu. Dia tujuannya berani sedekah karena seperti itu, wis ngaji ning gone ustaz sedekah akhirnya sedekahe loyal ra karuan. Tujuannya mergo nek semakin akeh engko dia yo semakin sugih kan. Kenyataannya sebagian yo pancen semakin sugih, sebagian yo malah bangkrut kan ngoten. Dan itu ditepati memang oleh Allah di sini, ditepati di ayat ini ditepati. Cuma terus para ulama di ayat yang lainnya di apa itu nanti menepatinya terserah Allah Subhanahu wa taala, diserahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki surat Hud ayat 15 sampai 16 nggih. Jadi ketika mereka itu nggih apa itu tujuan hidupnya, tujuan amalnya nggih, perbuatannya tujuannya untuk dunia nggih, maka Allah tepati, Allah kasih sesuai amalannya tadi nggih. Wa hum fiha la yubkhasun, terus Allah tidak dikurangi. Misalnya sampean sedekah 10 juta, tujuan ben balik 10 kali lipat. Berarti dadi pinten niku 10 ping 10? 1 juta. Insya Allah ditepati oleh Allah memang. Di dalam menurut ayat ini ditepati beneran gitu. Terus ulaika tapi terus ya Allah ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati lan nar. Ulaika mereka itulah alladzina laisa lahum fil akhirati nar. Mereka itu tidak ada bagian bagi mereka nggih. Fil akhirati di akhirat ilan nar kecuali neraka. Nek wis ditepati sampean niat sedekah 10 juta ben tikel 10 dibalas Allah tikel 10 tapi jare Allah apa? Tidak ada balasan bagi mereka besok di akhirat kecuali neraka. Dibalekno dikekno ning donya kabeh nggih. Wahabita ma sanau fiya batilum ma kanu ya'mal. Wahabita lan sia-sia ma apa ma perbuatan sunah kang agawe sapa alladzina fiha ing dalem donya. Perbuatane amal soleh berupa sedekah, berupa maca waqiah misale, berupa salat duha mau nek tujuane dunia dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan tersebut di dunia tersebut. Wa batilum makanu alun dan batal, gak sah secara hakikat amalane tersebut dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak diganjar ning akhirat. Cuma terus para ulama tidak semua
sesuaikan permintaannya, tidak semua nggih. Kowe sedekah 10 juta iso wae gak dibalekno mukor 10 juta oleh Allah Subhanahu wa taala, iso wae malah diadab karo Allah Subhanahu wa taala, mergo salah niat nggih. Di ayat yang lain yakni surat Al-Isra iki gabungane ayat loro iku harus gabung kok ben sampean aku wis sedekah terus kok ora balik-balik ben gak ngono maksude. Wis sedekah terus kok nyatane aku isih gak balik kan ngono. Mergo kan ono sedekah itu dilipat gandakan 10 kali lipat balesane kan itu. Nanti balasannya di akhirat insyaallah nek gak balik sesuai 10 kali lipat di dunia pasti dikembalikan Allah dengan jalan yang lain bukan berupa uang atau dikembalikan berupa pahala besok di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Al-Isra ayat 18 ayat 18 nggih. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang dia itu menginginkan kehidupan yang langsung segera yakni di dunia. Jadi man utahe sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku yuridu ngarepake sapa man al ajilata ing kehidupan sekarang yang langsung yakni dunia, ajalna mongko nyegeraake sapa ingsun Allah lahu maling man fiha ing dalem donya ma ing sesuatu nasau kang karep sapa man ing ma liman kedhe wong nuridu kang karep sapa ingsun ing man. Lho iki lho sing batasane ning kene iki. Jadi barang siapa yang menginginkan dengan amalannya tersebut kehidupan dunia, maka terus Allah akan kami segerakan balasannya dia di dunia tersebut nggih, sesuai yang dia kehendaki nggih. Pengine apa dituruti karo Allah, tapi piye? Liman nuridu, liman bagi orang nuridu yang kami menginginkan. Lho mulane ana ning gone ustaz sedekah lah, ana sing sedekah akeh, ana sing dibalekno dadi sugih tenan, ana sing tambah bangkrut iki ya bener memang dari Allah liman nuridu. Bagi orang yang kami kehendaki nek sing dikehendaki ya memang dilipatno dibales ning donya, tapi sing gak dikehendaki malah diadab karo Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'alna lahu jahannama, tsumma ja'alna mongko nuli ndadekake sinten ingsun Allah lahu maring man jahannama ing neraka jahannam. Mulai salah niat iku repot nggih. Neraka jahanam yaslaha, ya dia akan masuk neraka jahanam tersebut madmuman dalam keadaan tercela, madhuron dan terusir. Ini masuk kategori syirik. Jadi niat nek salah, nek tujuan hidup itu salah termasuk syirik. Syirik masalah niat. Niat saja bisa syirik. Bisa syirik niat itu tujuannya nek salah. Mulane tujuan ibadah tetap harus akhirat. Dunia itu nunute cara diperseno untuk akhirat harusnya lebih dari 50% lainnya nunut dunia niku. Wa fil akhirati hasanah. Iya, tapi tetap akhirat mbek dunia timbangannya tetap akhirat, enggak harus sama. Mulane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah iki satu kan? Wa qina adzabannar akhirat neh to. Kan ngene, Rabbana atina fid dunya hasanah satu kan untuk dunia. Wa fil akhirati hasanah akhirat. Wakina ada benar akhirat mana? Iya 2:1. Makanya harus lebih dari 50% tujuan kita itu harus akhirat. Nek enggak salah melane Rabbana atina itu berapa persen itu? Ya, lebih dari 50% kan harus akhirat karena 2:1 itu. Jadi memang seperti itu nggih. Akhiratnya disebut 2 kali untuk doa sabut jagat tersebut nggih, dunianya hanya satu kali. Dan itu membuktikan memang syirik niat itu ada. Nek niatem bener-bener hidup untuk dunia sampean termasuk wong-wong musyrik gitu. Kembali kepada niat Ustaz. Kenapa amalu niat? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan orang itu niat ini yang bisa dilaksanakan ya. Setahu kami. Salat duha contohnya. Ya dia niatnya memang itu melaksanakan sunnah Rasul. Ya. Tapi dia juga punya niat supaya dapat mendapatkan rezeki, dimudahkan dalam rezeki. Betul. Nah, seperti itu gimana? Makanya nanti yang tahu dia sendiri apakah tujuan dia sholat duha itu murni lebih besar karena dunianya atau karena Allah itu saja. Di double loro gak kena. Ya double toh, saged toh. Saged memang double loro saged, cuma lebih besar mana itu? Gitu. Jika dia datangnya duha memang karena dunia bukan karena Allah, maka itu masuk kesyirikan. Kalau karena Allah nggih, tapi yo sekalian lah, makanya nunut iku mau, urusan dunia niku nunut nggih. Cara doa iku mau. Pertama mungkin di akhiratnya dulu. Nanti dunianya katul. Gitu. Iya. Tapi tetap tujuannya itu harus lebih besar ke akhiratnya. Lebih besar ke lillahi ta'alanya daripada keinginan-keinginan yang lain gitu.
memang menawarkan kebahagiaan dunia. Iya. Atas barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, rezekinya, silaturahim. Iya, tapi jika dia melakukannya nanti kan karena dalil itu berarti karena Allah ya. Tujuan yang ada di hati itulah yang orang masing-masing yang tahu itu. Ketika sampai tambah semangat aku kan. Biasanya misalnya silaturahim terus, jarang silaturahim. Ya terus kemudian dia juga tahu silaturahim itu karena lillahi ta'ala kan, tapi dia jarang-jarang. Bareng ono ayat iku, wah, sekalian juga lah kan tambah rezeki tambah lancar kan, berarti ada dua, ada lillahi ta'ala dan ada. Nah, itu nanti kategori timbangan hatinya itu yang tahu dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar mana dia cintanya kepada dunia atau kepada ikhlas lillahi ta'ala. Kalau itu masih punya landasan. Iya. Dalilnya ada memang. Tapi kalau dan boleh. Nggih. Itu bisa mempermudah mendapatkan rezeki apa? Wallahu taala alam. Fadilahnya kebanyakan ada seperti itu. Ya, wallahu taala alam, karena fadilah-fadilah yang beredar di masyarakat rata-rata itu hadisnya dhaif itu. Rata-rata wallahu taala alam yang jelas ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya jelas rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sudah gitu. Makanya kita semakin bertakwa saja rezeki insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu saja gitu. Sekarang hati-hati loh niatnya. Yo dipetani atine apakah dia ini masalah tujuan, Pak. Masalah tujuan itu yang tahu dirinya sendiri, tujuan dunia atau tidak. Tinggi masuk syirik itu. Nggih. Ya kalau doa jelas selain Allah itu jelas. Niat. Wow, nggih. Maka nanti apa itu yang jelas tujuan hidup secara umum ya, nanti ini untuk masuk kategori syirik akbar itu tujuan hidup secara umum. Nih secara umum tujuan hidupnya sampean memang dunia, maka inilah yang dimaksud seperti itu. Untuk yang lain misalnya percabang-percabang maka masuk kategori dosa saja, nggak sampai syirik akbar. Nanti itu ada perincian tersendiri. Yang penting tujuan utama ya, tujuan utama ya. Syirik akbar Oh iki kan ben hati-hati, Pak. Ben hati-hati, harus kan ya. Memang disampaikan memang iki anak dalile harus ben hati-hati itu. Oke. Terus kemudian yang ketiga syirik dalam ketaatan, iki juga penting sekali iki. Sebagaimana apa iku ning gone grup mau anak share-sharean apa? Ustadz Marjuki membahas sunnah, mboten jenengan setel. Masya Allah, moga-moga dia mendapatkan hidayah sunnah moga-moga. Iya. Wallahu ta'ala alam, muga-muga kita doakan saja, gak usah dibenci gitu. Jadi syirik dalam taat nih, karena membahas apa? Membahas orang-orang awam itu rata-rata taat kepada kiai, taat kepada ustadz, bahkan dalile dhaif itu. Tetap ditaati kan terus Kiai Marjuki saake umat kan ngono to, ditutuki hadis dhaif dicampur-campur hadis sahih gitu kan saake umat kan ngoten. Ya memang karena umat nanti dia akan ikut saja, ketika ikut masuk kategori nyembah nanti. Ya, melane ini syirik dalam ketaatan ya. Siapa tahu itu termasuk peralihan toh Pak. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia peralihan, masa-masa peralihan setelah menentang terus akhirnya peralihan kan kita nggak tahu juga. Wallahu taala alam ya. Wong semua dalil dan semua apa itu narasi yang dipakai itu wis narasinya orang salafi sudah yang dipakai itu, bahkan dalil-dalilnya itu. Yang sering dipakai orang-orang salafi itu tadi itu tak dengarkan itu. Masya Allah, moga-moga kenal sunnah. Oh, Allah taala alam. Oh itu bukan karena itu Pak, itu karena itu termasuk diantara wasilah, mungkin dia mencari-cari ilmu yang lain itu saja. Nah, iya, wasilah dari wasilah hidayah dari itu mungkin seperti itu ya. Terus kemudian syirik dalam taat ya. Yakni surat At-Taubah ayat 30. Iki penting juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu abarahum wa rubanahum arbabam min dunillah. Jadi ittakhadhu padha ndadekake sapa wong Yahudi Nasrani. Mulane Yahudi Nasrani gak padha mbek Islam gak padha jadi pada-padakno ya. Wallahu taala alam iku mbuh piye. Ittakhadhu padha ndadekake sapa wong akeh abarahum ing ahbar iku penggede-penggedene wong Yahudi warubanahum lan penggede apa iku ahli ibadah wong Nasrani nggih, wong Nasrani Yahudi nggih. Arbaban ing
Tuhan-tuhan sesembahan min dunillah saking saliyane Allah wal Masih ibn Maryam, dan Isa bin Maryam juga dijadikan sesembahan oleh wong Nasrani. Nek Isa bin Maryam jare wong Nasrani apa iku anak Allah nggih. Nek jare wong Yahudi Uzair. Iki nek ayat sebelumnya ya, Uzair anak Allah. Nek Isa nek cara wong Nasrani anak Allah, sama mereka sama-sama mengatakan seorang nabi sebagai anak Tuhan. Jadi mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, yakni siapa? Tokoh. Nih, tokoh ulama. Ulama ambekan apa? Mati. Kurang perak toh. Jadi ulama nggih, tokoh ulama ambekan ahli ibadah dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala nggih. Terusan kemudian sahabat takwa Rasulullah dulu mereka itu tidak menjadikan tidak menyembah tokoh, tidak menyembah ulama nggih. Dari Rasulullah nggih. Dari Rasulullah mengatakan bahwasanya innahum harramu alaihim nggih. Al halal nggih. Mereka mengharamkan nggih. Mereka para ulama itu mengharamkan kepada masyarakat sesuatu yang halal. Wa halu lahum al haram, dan menghalalkan bagi mereka yang haram, fattaba'uhum, kemudian ikut anut. Jadi nek ana ulama berfatwa langsung anut. Padahal aslinya haram dihalalno, halal diharamno, tetep anut wae. Tetep anut nih. Maka fadzalika terus Nabi, madzalika maka mongko ngono iku yakni anut nggih. Meskipun ngalalno sing haram utawa ngaramno sing halal tetep ditut, itulah ibadatuhum, ibadahe mereka. Jadi ngatut ulama ngawur itu termasuk dianggap ibadah. Mergo sing wajib ditut, sing oleh ditut iku mukor Allah Subhanahu wa taala dan Rasul nggih. Sing oleh ditut. Ketika anut ulama kok sing ditut gak cocok mbek Al-Qur'an mbek sunnah, maka dianggap nyembah ulama uga nyembah Allah Subhanahu wa taala, dianggap seperti itu, Pak. Jadi mulane anut ustaz itu ya memang repotnya Pak Harjito sering takok ya bener ndak anut ngawur ndak anut. Cuma kadang-kadang ustaz ya rada kelabakan takoki dalil terus kadang-kadang ngono. Tapi ya ora apa-apa, tambah wawasan gitu. Cuma memang biasanya nek sing kula sampaikan itu sudah ada dalilnya, cuma memang sebagian kula sampun hafal, sebagian diring ngoten nggih. Dadi nek kira-kira kula gak nyebut dalile, monggo pancen leres ditakokno suatu saat nanti pasti tak sampaikan dalilnya ketika dalil tersebut kula dereng hafal ngoten. Dadi ben uga anut kaya-kaya wong Yahudi, wong Nasrani, nek anut nganggur kok ternyata memang salah-salah ditut dianggap nyembah. Nyembah ulama, nyembah ustaz, nyembah kiai itu tidak boleh. Fadzalika ibadum. Mereka membantah kok innahum la yabuduhum. Sesungguhnya mereka tidak menyembah. Yo nyembah dipikir terus sujud ning ngarepe mboten. Nyembah ki anut gruduk wis dianggap nyembah gitu. Tapi Ustaz, doktrinnya memang seperti itu. Kamu tuh enggak usah tanya dalil-dalil. Nah, itu. Ikut kiai saja lah. Maka di antara tadi yang disebutkan oleh Kiai Mustamar itu betul nggih. Di antara mereka yang mendukung kebid'ahan, mendukung khurafat, mereka itu membawakan dalil-dalil yang dhaif, bahkan dalil-dalil yang hampir palsu. Beliau bilang seperti itu. Maka jika dalil-dalil yang disampaikan dhaif, apalagi dhaif jiddan, gak ono hadis lain yang menguatkan, dan atau yang palsu atau mungkin mendekati kepalsuan, maka inilah ketika diikuti dianggap anut membati buta, dianggap nanti menyembah ulama. Bahaya itu nggih. Mulane la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq nggih. Tapi nek kira-kira taat ning gone kebenaran ana dalile gak maksiat ya gak masalah, boleh. Tahunya nyimpang enggak itu karena kita kadang-kadang kan berpikir bahwa kiai ustaz itu mesti benar. Benar, lebih tinggi dan benar. Nah, sedangkan dia nggak pernah ngaji sehingga nggak tahu, walaupun itu salah dia juga itu belajar itu loh, beratnya di situ. Wallahu taala alam nggih. Muga-muga sing model ngono iku nang gelem melok ngaji, paling gak saiki kan mudah nggih. Ngaji itu saiki iku bisa langsung seperti ini, bahkan bisa model online nggih. Termasuk ustaz asatidzah sing kelas dhuwur-dhuwur kadang pakai online ngaji langsung nang ulama tapi online gitu. Atau kita bisa online ke ustaz yang lebih pinter, itu sebenarnya sekarang itu lebih mudah ya. Tapi hati-hati juga loh. Online itu kan ya tidak semuanya. Ya dilihat-lihat tuh. Iya, makanya harus selektif.
Online yang dimaksud sekarang kan model ono halaqah online, Pak, lewat via Zoom seperti itu loh, Pak. Itu jelas nanti ustadznya siapa, itu jelas ulamanya siapa, itu jelas sih. Tapi yo aku mau modal paling enggak modal data kan ngono. Modal data itu saiki wong wis rugi kok padahal data iki 50.000 misalnya 18 giga iku kanggo 1 wulan. 50.000 1 wulan kan ora ana 2.000 to yo sedinane. Iku wae nek lagi kewalonge uwe maneh ra kaprah padahal ora ana 2.000 lho padahal. Sedinane iku ora ana 2.000. Ora ana sak wulan misalnya 15 dina entek walah rugine ra kaprah padahal nek 15 dina lagi piro lagi 20.000 kan. Murah asline, cuma nek wujud data wujud ngono kok ketoke kok eman kan ngono. Padahal nek dienggo ngaji ku ya dapat pahala termasuk wasilah iku nek dienggo ngaji kan ngono. Nek kula sering kula nyetel online atau apa kadang ndelok pas via live seperti itu nggih. Ya gak apa-apa kita nek nang omah kula ya gak patek eman mau pakai wifi kan. Pakai wifi ya sudah aman saja sak piro wae lanjut ya kan. Itu kita termasuk apa itu belajar kita itu harus didukung seperti itu nek mokor apalagi kita sudah tua memang satu pekan satu kali itu ilmu itu tambahnya kurang tapi nek duwe wifi nang omah iso setiap hari tambah ilmu itu. Menurut saya kalau ngaji lewat seperti ada gurune, ada yang membimbing itu lebih afdal daripada online. Online sekarang itu takutnya kan terjerumus yang tidak ada yang membimbing terus tak mantuk akhirnya katut yang salah gitu loh. Ya. Kalau yang jenengan maksud online itu kan lihat video ngeten niku to. Nggih. Di HP lah. Nggih. Nek sing kula maksud online sing sae niku sing via Zoom langsung. Ustadznya siapa langsung iso depan iso tanya jawab langsung gitu. Langsung ya, langsung. Kita harus tahu ada jadwalnya. Ustadz siapa. Kalau nggak tahu ngawur sembarangan biasa. Iya. Ya memang nek gak hati-hati memang seperti itu nggih. Memang apa itu kena syubhat ya, langsung tele-tele. Syubhat itu memang karena kita nggak mungkin bisa menghindari ya yang namanya online misalnya via Facebook atau WhatsApp yang apa itu kiriman video memang mungkin kita tidak bisa menyaring nih ono video pengen delok kan mungkin kan seperti itu. Dan nanti ketika kita ada keraguan maka harus ditanyakan. Sebagaimana dulu Ibnul Qayyim ya, ketika dia dibantah oleh orang-orang ahli syubhat itu lawan dakwah itu beliau langsung pusing. Langsung datang ke Ibnu Taimiyah. Takut dijelaskan langsung sadar lagi itu. Mungkin syubhat memang seperti itu. Kita memang harus hati-hati, tapi kita pun harus jangan sampai teknologi yang sudah seperti ini kita tidak memanfaatkan. Ngoten lho Pak nggih. Tetap harus kita manfaatkan. Via online yang tak maksud itu online niku lho Pak. Langsung ana kajian ustaz langsung live misalnya, langsung ustaz siapa jelas atau ustaz nggawe halaqah lewat online, jadi langsung sok ketemu bareng jamnya berapa bisa ketemu langsung dan bahkan bisa tanya jawab. Koyok sing genane mulai virale di zaman corona itu nggih. Itu kan kajiane model via Zoom. Nggih koyo Ustaz Suna itu nggawe via Zoom. Jadi kok omah padha iso sak halaqah bareng nggih 1 jam nggih. Biasanya seperti itu nggih. Jadi itu juga harus seperti itu nih. Jadi ittahadu abaruhum warubana arbaba mintillah. Kita jangan sampai mengikuti ulama atau ustaz siapa saja membabi buta. Terus yang keempat syirik dalam mahabbah cinta nih. Cinta itu kita lebih mencintai nih. Kita lebih mencintai sesembahan selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala nih. Dalile surat Al-Baqarah ayat 165 nih. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nasi dan di antara manusia man ada orang yang yattakhidhu. Mereka menjadikan min dunillahi selain Allah andadan sesembahan-sesembahan yuhibbunahum kang mencintai. Sapa wae hum ing sesembahan tadi ka hubbillah seperti mencintai Allah. Jadi dia mencintai sesembahan tersebut ya seperti mencintai Allah bahkan lebih. Contohnya wong-wong masyarakat ya. Iku nek karo kuburan-kuburan wali, iku lebih mencintai kuburan wali kalau daripada masjid. Itu sebenarnya dia lebih mencintai sesembahan selain Allah akhirnya iku nanti. Dene nek maca Al-Qur'an nek kuburan luwih khusyuk timbang karo maca Al-Qur'an ning masjid. Dhewe macane kuburan luwih rumangsa ditampa timbang karo maca Al-Qur'an ning
Ini masjid, dia seolah-olah mengutamakan kuburan daripada masjid, itu termasuk nanti nggih. Bahaya di situ nggih. Dan itu banyak terjadi. Orang-orang sing sregep maca Al-Qur'ane kuburan, delok dhekne tahu gak maca Al-Qur'ane masjid itu. Jarang malahan itu. Jarang. Dan orang-orang yang sregep berdoa di kuburan nggih. Ya, sregep berdoa di kuburan utawa mungkin sregep ning nggone tempat-tempat pedanyangan misalnya, dia enggak sregep datang ke masjid. Berdoanya itu. Dia doa ning kuburan lebih khusyuk daripada doa di masjid. Itu pasti itu dan bisa dirasakan bagi mereka yang pernah melakukan seperti itu. Mlebu ning nggone tungkupe wae mindik-mindik gitu mboten. Kayak mlebu masjid. Ambek rokokan. Kan ngono. Nggih, mlebu masjid mbek rokokan, mlebu kuburan, wani nggih mbek rokokan. Nggih, saiki lho ya wong-wong sing seneng ning kuburan niku, nggih. Wong sing seneng ning kuburan, wis lho saiki misale Sunan Bonang dan lain sebagainya, wani enggak dhek mlebu cungkup mbek rokokan. Wani. Gak wani, kenapa gak wani? Berarti dia lebih takut dengan Sunan Bonang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih sopan lah, intinya lebih sopan kepada Sunan Bonang daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong mlebu masjid petingrangan kan ngono. Ya iki menunjukkan ini masalah keimanan itu loh yang harus dibangun nih. Dia lebih sopan kepada situ daripada kepada masjid. Padahal masjid itu tempat yang terbaik di muka bumi itu yang pertama ya masjid itu sendiri, Baitullah itu nggih. Tempat yang terburuk itu di pasar sesuai dalil seperti itu gitu. Loh, tapi ya nggih mboten ngoten no. Nggih mboten ngoten gitu. Wah, malah dikongkon ning pasar bekerja iku ning pasar kaya Abdurrahman bin Auf ya bekerjane ning pasar. Tapi sekedare gitu. Mulane ning pasar itu memang di situ terjadi mungkin banyak penipuan. Yang penting kita ning pasar yang penting iso menjaga diri, iso jujur dan lain sebagainya. Ben gak termasuk dadi golongane kelompoke setan. Ngoten. Ya Allah taala alam. Kita lanjutkan mawon nggih. Pertemane nggih. Mukadimah wis panas, wektune kan marai rada dawa titik kita kaya mukadimah wong jan wektune dawa. Akhire mukadimah ya kedawan itu. Kemarin sampai hadis nomor 7, nomor 8 nggih. Oh, nomor 7 kemarin man adraka minas subhi rakaatan qabla an tatlu asyamsu faqad adraka shalah. Ya, kemarin sampai nomor 7 sudah nggih. Nah, nomor 7. Nggih. Kemarin hadis nomor 7 nggih, yakni bahwasanya hadis nomor 7 kemarin itu nggih, bahwasanya ketika kita mendapatkan 1 rakaat saja, ini kemurahan Islam. Mulane Islam itu murah. Nggih. Udzur itu banyak sekali. Udzur di dalam beragama itu banyak sekali, mungkin karena dia itu banyak kesibukan dan lain sebagainya ngantek wektune entek karek sak rakaat tok. Iku wis ditoleransi karo Allah Subhanahu wa taala iki. Sapa wong sing oleh sak rakaat nggih wektu asar, maka dia sudah dianggap mendapatkan salat asar meskipun sing 3 rakaat ning gone wektu maghrib itu. Ya, itu tetap tidak berdosa dia, tidak berdosa berdasarkan hadis ini tidak berdosa. Mulane itu termasuk keringanan, keringanan. Tapi kalau yang ini wae ngaji ini wis mulai udan ya siap mantel, ngono. Engko sampean di beberapa Pak Arjito nek gak siap mantel, alasan udan kok alasan tuku mantel ono ngono Pak Arjito. Lebih ketat Pak Arjito daripada ini gitu. Nah, itu prosedur majelis taklim beda loh nggih. Jadi prosedur majelis taklim tunggale aturan ning sekolahan, aturan ning pondok itu beda, jangan disamakan dengan aturan syariat gitu. Ya jadi ya sebenarnya ada kemurahan sebenarnya gitu. Ada kemurahan sebenarnya. Oh, enggak apa-apa, makanya ya nanti jangan disamakan. Misalkan sekolahan nggih. Nek ingin sekolahan itu maju pasti punya aturan nggih. Gak ono alasan gak bener kenapa hujan, enggak ada kan? Di pondok pun nggak ada alasan itu. Padahal jangan dibantah, wong jamaah udan gak oleh teko, jangan dibantah itu nggak masuk. Ini prosedur, nggih, prosedur kelompok, prosedur majelis taklim, prosedur misalnya prosedur apa itu sekolahan kan seperti itu gitu. Jadi jangan ditabrakkan, ya. Meskipun itu secara hakikat memang udzur itu.
Ya sudah disimpan saja, oncen undur seperti itu. Terutama misalkan hujan lebat ya memang undur seperti itu. Tapi jangan ditabrakkan karena kadang aturan pondok itu seolah-olah bertabrakan dengan syariat, bukan, itu aturan saja di dalam pendidikan. Kok yang ini yo Pak Harsito misalnya membuat aturan semacam untuk kedisiplinan seperti itu, bukan aturan syariat, bukan. Jangan disamakan itu. Disiplin ganjarannya ya akeh. Mergo ketika ada udzur tetap datang ya, maka dia pahalanya lebih banyak karena lebih susah itu lebih banyak, susah pakai mantel, kadang susah teles ya, itu termasuk pahalanya lebih banyak gitu. Supaya kita semua itu bersemangat itu maksudnya Pak Haji seperti itu ya. Jadi kita itu mendapatkan satu rakaat saja, bahkan kemarin kula jelasake nggih, termasuk diantara yang masyhur dalam mazhab Hambali nggih, bahkan hanya mendapatkan takbiratul ihram itu sudah dianggap mendapatkan sholat. Bertakbir wis manjing maghrib itu dia tidak berdosa nggih. Tidak dikatakan termasuk wailul lil musallin, tidak. Sing dikatakan wailul lil musallin, celaka nggih, atau neraka wel bagi orang yang lalai di dalam sholat itu adalah orang-orang yang sholat di luar waktu, gak ngunangi blas. Bener-bener waktu sudah habis dia lagi sholat itu. Sengaja seperti itu. Tapi nek isih ngunangi takbiratul ihram nggih, atau apalagi mengunangi satu rakaat, maka tidak dimasukkan di wailul lil musallin, tidak. Tetap dia dianggap dapat sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis nomor 8 nih. Iya, iku keringanan kok, Pak. Ndak gak ngerti kok napas dekne iku apa ndek undur apa seperti itu. Wa Nabi Sa'idil Hudri, dereng nggih sing nomor 8 iki nggih. Wa Nabi Sa'idil Hudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata ba'da subhi. Den pete sing Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Sa'id Al-Hudri, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah SAW yaqul hale ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngendika la sholata ora ana salat iku maujud, yakni ora sah salat iku maujud ba'da subhi ing dalem sawise subuh. Hatta tatlu asyamsu sehingga muncul apa asyamsu srengenge. Jadi tidak boleh sholat setelah sholat subuh sampai matahari muncul. Ya ini munculnya yang dimaksud itu yang muncul sampai naik sedikit itu waktu duha baru boleh sholat lagi. Ini lagi muncul gak oleh. Termasuk sholat syuruk itu sebenarnya wis muncul terus naik dulu. Gak lagi muncul langsung sholat tidak boleh, masih tidak boleh. Tetap harus naik dulu sedikit, satu tombak nih ngarani iki. Kira-kira kelihatan sekitar naik satu tombak ya sudah, boleh baru boleh sholat. Sama dengan waktu. Iya, itu sebenarnya sama dengan waktu duha. Sholat syuruk itu sebenarnya ya sholat duha gitu loh. Sebenarnya sholat duha itu, ya. Karena kok apa itu ada hadis yang mengatakan itu maka namanya dikatakan waktu syuruk gitu. Iya, sebenarnya sama itu, sebenarnya sama. Gitu. Wala sholat lan ora ana sholat iku maujud, yani ora sah sholat iku maujud badal asri ing dalam sawise asar. Hatta tagibas syamsu sehingga surupe srenge bar sholat asar iku ya gak oleh sholat neh sampai matahari tenggelam lagi manjing waktu maghrib lagi oleh sholat meneh. Jadi leren sholat nggih. Muttafaqun alaih. Sholat mutlak. Malah ra oleh sholat mutlak. Sing boleh iku sholat karena ada sebab, iku sebagian pendapat ulama. Sholat yang ada sebab, sampean bar sholat asar, nggih, matahari urung menguning, nggih. Urung menguning bar sholat asar kok enek sholat jenazah. Sampean oleh melok sholat jenazah. Sampean bar sholat asar, wis muleh, kok pengen itikaf timbang nomah nganggur, budal masuk masjid. Ya, asal sebelum matahari menguning lagi wayahe surup iku, mergo nek wayahe surup iku gak boleh memang ya. Maka ya bar salat asar lah sampean boleh ya salat tahiyat masjid itu. Terus itikaf seperti itu. Boleh. Jadi bar salat asar lah boleh. Kita salat itu. Tapi nek
Sampean urung sholat asar ya ndak masalah, sampean sholat tahiyat masjid, sholat apa, sholat syukur wudu, terserah terus lagi sholat asar. Boleh mesti yo wektune kumang wektu sholat asar gitu. Ustaz, kalau niatnya dari rumah mau sholat ke masjid, sholat maghrib Ustaz ya. Nggih. Begitu nyampe di masjid, terus kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Nggih. Ya, itu diperkenankan tidak Ustaz? Diperkenankan. Memang ada sunahnya tahiyat masjid karena nggih. Memang tujuan kita sholat maghrib, tapi tetap semua orang ketika maghrib tujuannya mau sholat maghrib, tapi untuk masjid kok urung qomat ada waktu kita sholat tahiyat masjid itu. Tapi kalau sudah Apalagi dia itu qomah bar wudu pisan, sekalian tahiyat masjid, syukril wudu di dalam hati diniatkan keduanya bisa. tapi kalau sudah komat diutamakan sholat wajibnya. Nek sudah qomat juga bukan diutamakan, kalau sudah qomat nggak boleh memulai sholat baru. Iya. Langsung ikut sholat wajib gitu. Wajib. Tapi kalau sisa lanjutkan. Kalau sudah terlanjur, sisa ketok ngatasi boleh dilanjutkan. Kemarin sudah dijelaskan. Iya. Boleh dilanjutkan gitu. Muttafaqun alaihi, hadisnya muttafaqun alaihi. Walhamdulillah sholata ba'da sholatil fajri. Enggak ora sah salat iku maujud ba'da sholatil fajri yang dalam sausé salat fajar, yakni salat subuh maksudnya. Walan Uqbah bin Amir salah saatin kana iki bar kinane. Mpun nggih. Oh iki bar. Bulan-bulan itu Ya ora roh aku mulai gimana tak takoki aku yo rondok lali. Ya ora apa-apa nggih. Jadi nomornya sing gak padha ya mari ya. Ya wis gak apa-apa. Oh, aku eling ya kaya wis bar kinane iki ya. Jadi salah satu saat ini ada 3 waktu yang nggih Rasulullah SAW melarang kita langsung mawon nggih, melarang kita salat nggih. Di dalam 3 waktu tersebut yang pertama kita dilarang menguburkan jenazah nggih, orang yang meninggal ketika apa itu tatlu'us syamsu bazigotan nggih. Ketika matahari apa itu lagi muncul hatta tartafia sehingga munggah yaiku mau padha wae nggih. Lagi muncul tetap gak oleh mesti yo salat jenazah menguburkan ini enggak boleh mengubur. Akhirnya yaqumu qaimud dhahirati hatta tazul samsu ketika matahari tegak nggih di atas kepala wakhina tatadayafus syamsu lil ghurub. Yani sampai ketika matahari mulai tenggelam nggih, bulatannya mulai tenggelam sampai tenggelam itu yang enggak boleh nggih. Maka ketika baru selesai asar isya ono waktu salat jenazah menguburkan jenazah masih boleh, tapi ketika matahari sudah bulatannya sudah mulai masuk maka sudah tidak boleh. Nah, sekarang hadis ke-9 ya, langsung lanjutannya mawon. Kinane wis bar ngomong dawan-dawan tok. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene wacahe saking Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Jubair, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf. Hei Bani Abdi Manaf, yakni apa iku buyute Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, yakni Muhammad bin Abdullah nggih, bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Hashim, Hashim min Quraisy, wa Quraisy min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Jadi anggere wis tok Hashim wis sebenarnya sudah cukup. Tok Hashim Quraisy nggih. Suku Quraisy min dzurriyyati Ismail. Quraisy dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, istok Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini keturunan yang mulia, memang jalur-jalur yang mulia jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Abdi Manaf, anak turune Abdi Manaf. La tam na'u aja nyegah sapa adan ing wong suwiji nggih. Tofa kang tawaf sapa ahad biadal baiti ing dalem iki Baitullah. Wa sholalan salat sapa ahad ayata saatin ing wa sholalan salat sapa ahad ayata saatin ing endine iki. Wektu saakarep sapa ahad min lailin saking wektu bengi au naharin utawa wektu rino. Rawahul khamsah wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Haram salat di waktu-waktu terlarang tersebut itu semuanya diharamkan kecuali di Baitullah. Nek di Baitullah gak ono wektu haram. Mulane terus apa iku Rasulullah SAW nggih. Wahai Abdul Manaf, janganlah engkau mencegah seseorang yang tawaf
di Baitullah, wong tawaf gak oleh dicegah ya apa wae. Maksudnya ngoten nggih. Sik wektu surup, sik wektu matahari terbit, sik wektu pas di tengah siang hari, maka tetap boleh tawaf ketika kita sampai ke sana. Misalnya tawaf itu termasuk kategori tawaf yang pertama ketika sampai, termasuk kategori salat tahiyat cara salat di masjid. Maka itu gak usah waktu nggih. Kapan saja boleh. Wa sholat juga sholat kapan saja di sana, jangan dilarang. Dan ini nggih. Terserah itu di waktu-waktu kapanpun di Baitullah itu diizinkan nggih. Kalau ada mendengar azan tetap tawaf terus. Wallahu taala alam, dereng ngertos ilmune kula. Tapi itu kan ada azan apa tawafnya berhenti atau langsung. Wallahu taala alam, dereng ngertos ilmune kula. Kalau melihat dalil ini Nggih, tidak boleh melarang. Artinya ini ngeten lho nggih. Artinya bahwasanya setiap tempat itu ada takmir nggih. Ada takmir ning kono, takmir Masjidil Haram, ning kene takmir masjid, takmir mushola itu kan mempunyai kekuasaan untuk membuat aturan itu. Nggih. Membuat aturan. Dikei kewenangan oleh Allah lewat hadis Nabi, sebenarnya abdi manafi dikei kewenangan membuat aturan, cuma jangan melarang gitu. Melarang yang lain boleh, misalnya melarang di sana enggak boleh rokok, di sana enggak boleh begini, enggak boleh begini, boleh. Mereka membuat aturan karena mereka memang takmir Masjidil Haram itu. Tapi untuk masalah sholat dan tawaf, kapanpun jangan ada yang dilarang gitu. Jangan ada yang dilarang. Mulane ning kono kan mengikuti fatwa kono juga kan, ketika menentukan misalnya hari Arafah dan sebagainya kan mengikuti sana gitu. Tetap harus mengikuti sebenarnya di sana itu. Enggak boleh dhewe nggih. Gawe dhewe. Jenenge mengikuti takmire nggih. Jadi Abdu Manaf itu adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Manaf terus sampai tu Adnan nggih. Tu Adnan terus sampai Nabi Ibrahim nggih. Nek Adnan niku bapak kula Adnan. Nah, mulane apa iku anak kula ya tak kei Adnan jenenge, terusan musala sampeyan digawe iki tak gawe musala Al Adnan niku jalukane kakak kula sing duwe tanah iku musala kon gawe musala Al Adnan. Ya alhamdulillah wis kemarin niku meratakan itu habis 14 juta koma ya. Rencananya sebenarnya hanya sedikit atas tok 5 juta rencanane. Tapi ternyata engko ndekek material kan kangelan Pak. Akhirnya di lengser ngantek tok ngiratan ben material gampang masuk, habisnya sampai 14 juta koma. Alhamdulillah duitnya wis terpenuhi. Saiki kase wis ada lagi sekitar 4 juta. Engko wis ono mungkin 10 juta atau 20 juta mungkin tak lanjutkan pondasi mungkin. Itu tanah di depan yang ledok itu sudah rata. Sudah bisa masuk mobil. Berarti tidak jadi bertingkat-tingkat itu. Tingkat satu saja. Ledok begini terusan sininya mushola itu. Nah, rencanaan seperti itu. Ya kemarin kan tak musyawarahno piye iki dilanjutno tok apa tok tepi jalan ben material mudah, ya sudah sepakat seperti itu. Nah, terus dilanjutkan habis 14 juta koma ya. Jadi haram hukumnya, nggih, hadis ini haram hukumnya mencegah orang beribadah di Masjidil Haram kapan saja siang maupun malam. Meskipun di waktu-waktu terlarang nggih. Terutama ibadah tawaf dan sholat gitu. Dan ini menunjukkan keutamaan pengurus nggih, pengurus Baitullah nggih. Pengurus Baitullah itu anak keutamaan sejak zaman jahiliyah wis ana pengurus Baitullah, tukang kei panganan wong haji itu sudah ada, itu ana bagiane dhewe sudah ada itu. Mereka itu mempunyai keutamaan tersendiri nggih. Jadi di tangan orang-orang pengurus ning umat Islam kaya saiki ning kota Mekah iki wong Mekah kuwi sing luwih utama dan sekitarnya gitu. Jadi sebenarnya apa itu kesucian kota Mekah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dulu sekali tiba dicolong Hajar Aswad bereng, tapi tetap dijaga sampai sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saiki negeri ini negeri tauhid, nek ning kono ana wong berbuat kesyirikan wis ana sing jaga kan ngono. Ya meski kula dereng nate mriko nggih, mungkin sing tau mriko kan ana sing jaga kan. Tapi roh kula teng TV rekaman ngertos kula.
Negeri Wahabi tapi. Loh, kendung terus. Ya, hadis nomor 10 An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol nggih. Muga-muga kita semua nggih meski segera ataupun lambat kita dapat ke sana nggih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol nggih. Asyafaqu al-khumratu nggih. Asyafaqu ta syafaqu al-khumratu abang. Maksudnya mego abang, yakni ning kene jelasno bahwasanya Rawadharaqutni wa Sahabu bin Huzaimah wa guru wa fahu ala Ibnu Umar. Jadi di sini di hadis nomor 10 ini nggih menjelaskan bahwasanya waktu salat maghrib itu berlangsung sampai hilangnya mega merah yakni asyafaq. Syafaq itu mega merah. Jadi matahari ketika tenggelam bles iku cahaya kuning menghilang ganti cahaya merah, iku masuk waktu maghrib, cahaya merah hilang, masuk waktu isya seperti itu. Hadis ke-11 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajroni. Al-fajru tai fajar iku fajroni ana fajar loro. Ya iku rupane fajrun fajar yuharimu kang ngaramake apa fajar at'ama ing mangan. Wa takhillu lan ngalalake apa fajar fihi lan halal wa takhillu lan halal fihi ing dalam fajar apa salatu salat. Fajar iku ana loro, nomor 1 fajar sing haram mangan, halal salat. Yakni haram mangan bagi wong sing poso nggih. Halal salat yakni maksudnya wis salat subuh. Oleh salat subuh. Muga nek salat subuh urung fajar iki gak oleh haram salat subuh, berdosa. Dia nek sengaja berdosa nggih, nek gak sengaja gak sah. Jenenge fajar sodik sing iki nggih. Haram mangan, halal salat yakni oleh salat subuh, haram mangan. Wis gak oleh sahur. Jenenge fajar sodik. Fajar sodik iki sing kono cara nek diawasi, mare awake gak tau ngawasi wis nganggo jadwal terus. Kan ngono. Bagi wong sing tenggone di pinggir segara utawa di tempat yang tinggi insyaallah masih bisa nggih. Diawasi ketok apa iku padange merata, maka iku fajar sodik. Sodik iki artine bener, jujur. Nggih, fajar sodik wis tenan gak mbodonan. Terus kemudian ana fajar kadzib fajar dusta, gaweane setan. Setan nek rekosane nggawe fajar firing yo. Nek pengen bodoni wong ben salate gak sah sampai seperti wis lah wong salat lah wis ben tak beno salat tapi piye site salate gak sah ngono dhek nggawe fajar isan. Ngono yo iso istiqomah dhek lho. Iso istiqomah lho setiap hari nggawe fajar. Luar biasa perjuangannya dia itu untuk menyesatkan manusia iso istiqomah. Awak dhewe kadang gak iso istiqomah mempertahankan apa kebaikan ya. Wa fajrun al-fajar tahrumu kang haram fi dalam fajar apa salatu salat haram salat yakni saya fajar kadzib gak oleh salat subuh maksudnya haram salat ini salat liyane ya oleh. Termasuk salat fajar barang salat. Salat sunah fajar. Sunah fajar itu maksudnya adzan dulu. Iya dong. Ya salat qobliyah subuh itu toh. Nah, iya harus mancing waktu subuh dulu nek fajar kadzib gak oleh. Nek wis nek fajar kadzib itu gak oleh salat subuh, salat qobliyah subuh ya durung, wong urung manjing waktu subuh nggih. Boleh. Belum waktu subuh kok. Kemudian salatus subuh tegese haram salat subuh, yakni cek fajar kadzib. Wa yakhilan halal fi ing dalam fajar apa atau mangan iso oleh mangan. Nek cara saiki mungkin isek waktu tahrim nek cara kene iki. Jadi sekitar 10 menit, 5 atau 10 menit nggih, iku ana fajar kadzib. Setan ning ngono gawe fajar, iku isih oleh kita makan nggih. Salat witir juga masih boleh gitu. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Nek awak dhewe gak tau roh mergo awak dhewe nganggo jadwal gitu. Tapi nek umpama sampean ning laut utawa sampean ning tempat yang tinggi, sampean nganguk dhisik iku ana pahalane dhewe. Nglakoni sunah ndelok iku ana pahalane dhewe ana ganjarane dhewe gitu. Tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wis fajar turung. Maka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau nyocoknya jam sakmene biasanya wis fajar. Ndelok dhisik iku karena kita melihatnya itu karena sunnah, karena ingin mengerjakan sholat, kita dapat pahala itu. Tapi nek waktu sebenarnya jadwal kok berselisih. Ada yang mengatakan jadwal. Wallahu taala alam, kula dereng saged ngoreksi sampai detail itu nggih. Nggih. Nggih, terus waktu subuh di sini itu masih prematur terus ngoten. Isek kedalen. Berapa menit? 15 menit. Ya nek nek kula dereng ngertos ilmune niku. Nggih, dereng ngertos ilmune wallahu taala alam nggih. Kula dereng ngertos ilmune nek sing bagi saking
niku perwakilan Mekah yang ada di Arab Saudi yang ada di Indonesia mengatakan memang subuh di Indonesia. Tapi kenapa nggak dirubah kalau benar? Itu, tapi kalau salatnya enggak itu kalah mbak mau ngake kalah sing beneran. Wallahu taala alam, kula dereng meneliti dan dereng gadah ilmune tentang itu nggih. Kalau tidak ada benarnya yang dosa yang punya kekuasaan. Iya, nanti ketika penjadwalan itu tidak benar nggih, maka yang mensahkan itu nggih. Tanggungan mereka nggih, karena masyarakat umum mengikuti jadwal. Juga kekuasaan MUI ya kan sudah ditaat. Juga kekuasaan MUI ya kan enggak taat. Jika dia nyablok. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, hadis nomor 12 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdulul amali utawi luweh utama-utama amal iku as-sholatu sholat fi awali waktiha ing dalem kawitane wektu sholat. Jadi sing paling utama sholat itu ning awal waktu. Begitu manjing waktu sholat sampean bersegera sholat. Kecuali Pak, kecuali sholat isya. Isya itu rodok pertengahan sithik. Selain itu semuanya yang paling afdol di awal waktu. Mulane meskipun tadi sah, meskipun oleh takbir, meskipun sah oleh sak rakaat tetep sah, tapi yo kacek ngoten lho nggih. Luwih afdol sing ning awal waktu, tapi dia masih dihitung sholat di waktunya gitu. Masih dihitung sholat di waktunya dan tidak berdosa. Tapi nek sampean golek abdol-abdole, oh kaya Pak Harjito iki milih sing iki, sing awal sing luwih abdol seperti itu. Ojo jarak dikirekno iku nek kira-kira memang ada udzur keri yo tidak termasuk dosa seperti itu. Utawa memang ada udzur tersendiri, maka tidak termasuk dosa meskipun oleh takbir atau oleh ihram tok. Tapi ya iki mang Abdul Amali as-sholatu fi awali waktiha, ning awal sampean langsung salat itu. Ning awal langsung salat waktu yang awal. Nanti kan biasanya ulama juga membagi waktu awal, waktu pertengahan, waktu akhir seperti itu nggih. Tetap keutamaannya paling utama tetap waktu awal, terus waktu tengah, terus waktu akhir. Itu tetap keutamaannya kacek. Karena di hadis yang lain disebutkan amalan yang Allah sukai itu adalah salah satunya adalah melaksanakan sholat pada waktu awal. Iya, karena memang apa itu paling utamanya amal itu nanti hadis Nabi itu berbeda-beda tergantung konteks ngomong dengan siapa. Nek ngomong dengan orang kaya biasanya nggih sedekah gitu. Jadi Abdul Amal bagi sampean apa ya sedekah seperti itu. Jadi di beberapa hadis itu ana Abdul Amal sedekah, ana Abdul Amal jihad, ana Abdul Amal iku iman kepada Allah, tergantung orangnya masing-masing nanti. Wonge nek wis iman kepada Allah, wonge wis salat wis tepat waktu nggih ning nggone waktu awal, terus wonge ternyata kaya juga. Ketika ditanya ya dia yang paling abdul setelah itu apa? Ya sedekah gitu. Maka dewe-dewe mangan ning hadis memang seperti itu. Nggih. Nek wonge kira-kira wonge iku fisiknya kuat dan lain sebagainya, dia salat ya wis tepat waktu. Ya toh. Dene yo nek kaya ya wis dermawan, ditakoki yo jawabane yo abdole apa aku amalanku wae Rasulullah kan wis sing abdul wis dilakoni kan. Ya jihad seperti itu. Nah, kaya wong sing duwe ilmu, dia ya wis salat jamaah, wis rutin semuanya sudah dilakukan, ilmu sudah dikerjakan. Ya, karena ilmu itu sing diarani ilmu itu wawasan, yakni ilmu itu sendiri yang sudah diamalkan. Nek gak amal jenenge gak ilmu, itu terus Imam Syafi'i. Jadi sampean oleh ilmu wakih lah lho nek gak amal gak dianggap ilmu. Mulane apa ulama iku wong sing wis nglakoni ilmune iku ulama itu. Nek gak iso nglakoni jenenge gak ulama, asline kan ngono. Mulane apa iku innama yasyallahu min ibadi ulama, sing paling wedi ning Allah iku ulama. Maksudnya ulama gak wong sing angger pinter, wong pinter kan akeh saiki. Tapi akeh sing gak wedi mbek Allah ya akeh. Mulane ilmu nek diamalno iku jenenge lagi ulama. Nek sampeyan oleh ilmu tok iku jenenge wawasan tok, urung tok kategori wong berilmu nek gak diamalno itu. Sebenarnya seperti itu. Diamalno kabeh. Sing yang kita bisa mengamalkan dianggap sudah berilmu. Jadi wawasan sing wis dikuasai dianggap ilmu setelah diamalkan itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Diamalkan dan disampaikan.
Jadi seperti itu nggih. Lah wong nek kira-kira wis amal kabeh terusan duwene ilmu ya sing paling afdal apa ya ngulangno ilmu kan ngono. Iya kan ngono. Makanya seperti itu nggih. Mulane gak bertentangan antara hadis yang satu dengan yang lain nggih. Hadis kan ono sing ngarani sing paling utama amal iku jihad, sing paling utama sedekah kan. Bahkan wadir wa atisan amihil jihad. Punuke agama iku jihad kan ngono. Tapi nanti tergantung konteks orangnya masing-masing nantinya. Nggih. Ustaz ini kayaknya banyak pertanyaan. Nggih mboten napa-napa iki tak barno iki hadise. Satu hadis lagi. Lho iya ta. Iku seneng takon. Lho nek takoki berarti kan malah respon nggih. Kula nggih remen mesti kok kadang-kadang ra iso jawab. Nggih. Pun. Terus kemudian hadis nomor 13 nggih, wan Abi Madurah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awalul waqti utawi kaitane waktu iku ridwanullahi ridhone Allah. Wa ausatuhu utawi tengah waktu iku rahmatullahi rahmati Allah. Wa akhiru utawi akhire waktu iku afullah pengapuran Allah. Hadis iki Akhrajud Daraqutni bisa nadin dhaif jiddan. Hadis ini dhaif. Nggih. Namun meskipun dhaif secara makna para ulama tetap memakai, yakni memang awal waktu itu sesuatu yang terbaik maka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ini masih dipakai, yakni awal waktu tetap ridhone Allah karena sesuatu yang terbaik. Wa satu rahmat, yakni rahmat kewelasane Allah. Terusan yang terakhir maaf, yakni disepuro karo Allah Subhanahu wa taala meski bagi orang yang sengaja mengakhirkan waktu. Tapi hadis ini dhaif gak bisa dipakai dasar dalil gitu. Nah? Iya, maknanya sahih, ya, maknanya betul tapi tidak boleh dikatakan itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena maknanya betul memang ridwanullahi Allah ridho ketika kita mengerjakan sesuatu yang terbaik itu. Hadis 14 la salata ba'dal fajri illa sajdatata ini seperti tadi nggih, keterangannya sudah enggak usah dilanjutkan. Terus kemudian la salata ba'da tuluil fajri illa rakaatil fajri sama. Ya, terus kemudian saiki 15 tabarno pisan besok langsung ganti bab adzan. Wa Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra tsumma dakhala baiti fa shalla rakataini. Salat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra ing salat asar tsumma dakhala mongko nuli manjing sinten Nabi baiti ing rumah ingsun teruse Ummu Salamah. Fa shalla mongko salat sinten Nabi rakataini ing salat 2 rakaat. Nah iki menyelisih gemang bar salat asar kan gak oleh salat. Iki Nabi bar salat asar mlebu mae Ummu Salamah kemudian salat 2 rakaat. Fasal tu mongko takok sapa ingsun hu ing Nabi faqala mongko matur sing Nabi sugil tu den apa tungkulake utawa den sibukake sapa ingsun an rakaatane ing saking salat 2 rakaat badha dulu ing dalem sakwise Nabi bilang aku sibuk gak iso nglakoni salat badha duhur. Fasallaituhuma mongko salat sapa ingsun huma ing karone salat ba'da duhur alaan sekarang, yakni ngodok salat duhur sabare salat asar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kultu matur sapa ingsun afa anak dihima apa to ngodoni sapa ingsun hima ing karone idza fatana ing dalem nalikane luput sapa ingsun ing karone. Terus ibunda Ummu Salamah kala matur Nabi la ora. Berarti ini termasuk terus para ulama kekhususannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngodok salat duhur bar salat asar. Iki terus Kesimpulannya selain Nabi enggak boleh ya. Enggak boleh ngodok salat duhur setelah asar. Meskipun iki kekhususane ya, terus Nabi la ora. Namun memang ulama juga dalam hal ini berpendapat untuk salat selain ini dibolehkan. Iku perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nek kula milih ora usah dikondoki. Nek pengen salat liyane salat sunah mutlak utawa apa terserah ning waktu-waktu yang lain gak usah ngondo iku nek cara kula meskipun ada perbedaan ulama di situ. Nanging ning kene iki untuk salat asar untuk qobliyah duhur ae Nabi ngerjakan setelah salat asar. Terus ibunda apa iku Ummu Salamah takok apakah kita ketika luput itu boleh mengkodok. Terus ibunda tidak nggih. Terus Nabi Muhammad tidak. La ora. Ya ini maksudnya ning kene para ulama kenapa masih berselisih? Maksudnya sing gak oleh iki ngondok di tempat waktu yang haram gitu loh. Makanya masih berselisih. Nek di tempat waktu yang gak haram masih dibolehkan. Ini kan di tempat waktu yang haram ya bar salat asar ngoten nggih. Wallahu taala alam nggih. Kita beralih ke pertanyaannya. Ini dulu loh pertanyaan ini. Buka iya. Tahu cok, engko nek gak iso jawab tak utang nggih.
kayu itu. Oh, masalahnya kita itu kan apa itu ya? Ilmu wawasan kita terbatas nggih. Kula niku ketika ngulang ngaos itu semakin lama malah semakin merasa bodoh karena ternyata pertanyaan itu banyak dan juga ternyata polemik di masyarakat banyak dan ternyata ketika kita buka-buka kitab itu kitab yang belum kita baca ternyata banyak gitu loh. Nah, seperti Ustaz Mujiman kalau ditanya nggak bisa ya dia ya waktu. Bismillah, izin tanya Ustadz, karena kitab Injil lebih dahulu diturunkan daripada Al-Quran. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil? Ini kasus yang lagi tenar dengan Al-Quran. Karena saya dengar ada seorang Ustadz yang mengatakan kalau isi kandungan kitab Injil dan Al-Quran ada yang sama. Terus kemudian apa maksud ini? Jawabannya ya. Untuk di kitab Injil, karena kitab Injil itu pada dasarnya memang kitab samawi ya, maka sebenarnya kitab Injil ini juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada zaman Nabi Muhammad SAW saja kitab Injil ini sudah dirubah ya. Nah, maka ketika isi kitab Injil benar-benar ada yang sama dengan Al-Quran, kita boleh mengimani bahwa itu sama saja. Tapi ya, kita tidak boleh mengimani kitab Injilnya tersebut secara mutlak karena itu sudah dirubah-rubah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jika ada kesamaan ya memang ada, tapi karena sudah dirubah. Ketika kita berpedoman dengan Injil itu yang kita tidak boleh. Kita harus tetap berpedoman kepada Al-Quran. Ya Injil sudah gak berlaku, meskipun sama sudah tidak berlaku. Kita mengikuti Al-Quran. Bahkan orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Muhammad itu jiplak Injil. Sebenarnya bukan jiplak karena wahyu dari Allah otomatis ada kesamaan sejak zaman Nabi dahulu, bahkan sama dengan juga kitab Taurat. Ada kesamaan. Dan kita termasuk kisah-kisah Israeliat itu ketika kita sama dengan Al-Quran ya kita imani itu firman Allah, tapi ketika tidak maka itu sudah dirubah oleh mereka. Jauh seperti itu. Kita diamkan saja, nggak usah ikut-ikutan itu. Karena wis gak berlaku kok. Cara presiden ono zaman Soeharto ki biyen saiki zaman Jokowi atau zaman Prabowo sik bunggu ya sampean ra berlaku. Apa maksud dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir? Maksudnya piye, Pak? Apa maksud dunia adalah penjara bagi orang yang beriman? Artinya kita itu dibatasi dengan aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika penjara kita itu susah, bukan. Bukan seperti itu. Bahkan meskipun kita di penjara mungkin bisa lebih bahagia daripada orang kafir. Adapun orang-orang kafir, yaitu surga bagi orang kafir itu maksudnya adalah mereka bebas hidup di dunia tanpa ada ikatan aturan-aturan itu. Wis dibebaskan dalam arti yo sebenarnya bukan bebas, sebenarnya dia disuruh memeluk agama Islam kok kan ngono. Ya. Jadi sebagaimana siapa itu dulu Umar bin Khattab pernah ketemu orang Yahudi. Ketemu orang Yahudi, orang Yahudi hidupnya susah. Jadi ketemu Umar bin Khattab pernah ketemu orang Yahudi. Orang Yahudi itu hidupnya susah. Lah orang Yahudi bilang kepada Umar bin Khattab, jarene wong Islam iku uripe ning donya kaya di penjara, wong liyane Islam iku kaya ning surga. Uripku kok susah. Sampai kan ngono uripku kok susah. Jarene wong Yahudi, jare Umar lho uripem ning surga meh susah ngene meneh somben ning neraka 6 ngono. Nek sing Umar, lah uripku ning donya dianggap apa? Dianggap neraka wae. Ya dianggap neraka wae wis penak, meneh somben ning akhirat seperti itu. Maksudnya seperti itu nggih. Iku jawabane Sayyidina Umar. Jadi sampean belum tentu kita susah hidup di dunia itu. Bahkan mungkin malah lebih bahagia kita meskipun dianggap di penjara. Yakni kita memang terikat dengan aturan. Aturan tersebut untuk kebaikan kita. Contohnya aturan apa itu? Iku loh. Pergaulan bebas misalnya. Di Islam nggak boleh pergaulan bebas. Ternyata ketika pergaulan bebas, yo akhirnya menyengsarakan diri, ada penyakit AIDS dan lain sebagainya. Sebenarnya lebih bahagia kita gitu. Terus kemudian bila waktu sujud berdoa diawali dengan sholat Nabi atau langsung berdoa, jazakallahu khairan atas jawabannya. Wallahu taala alam, ini enggak, kula mboten ngerti aturane, pokoknya berdoa saja gitu.
baca sholawat itu sebenarnya juga doa sama. Beda boleh juga baca sholawat. Sholawat itu juga doa. Karena mungkin pengertiannya karena berdoa itu diawali Dengan sholawat ya, mungkin seperti itu. Jadi, Terus yang sholatnya macam-macam. non Sholat yang tadi sing bagaimana? sholawat tuh. Sholawat yo intinya yang penting senangnya narian. Kan mau nggak ngerti ya gitu sholat. sholawat itu sebenarnya membacakan apa itu rahmat takdim kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat dan salam sebenarnya lengkap ya. Membacakan rahmat takdim kepada, memberi selamat ya, kepada Nabi, mendoakan selamat kepada Nabi dan mendoakan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu salam dan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu saja nggih. Boleh membaca sholawat, boleh tidak, terserah nggih. Adapun masalah berdoa harus dengan sholawat itu kan karena di dalam sholat sudah ada sholawatnya, yakni ketika tahiyat sudah sholawat itu loh nggih. Jadi tidak pun tidak apa-apa. Karena dalam satu sholat itu juga sudah dianggap doa dan ada sholawatnya. Bismillah Ustaz, minta pencerahannya, apakah telapak kaki merupakan aurat bagi wanita? Ya. Atau batas aurat wanita itu mana saja? Jadi telapak kaki itu bagian dari aurat wanita. Mulanya oleh Nabi Muhammad SAW ketika pakai pakaian harus sampai kelengsreh menutupi kaki. Ketika nggak pakai kaos kaki. Ketika pakai kaki nggak pakai kelengsreh nggak apa-apa. Yang penting nggak terlihat. Kaki termasuk aurat. Namun di pemahaman fikih Imam Abu Hanifah, bagi orang-orang yang bekerja di sawah, sudah saya sampaikan bolak-balik itu, maka itu termasuk sesuatu yang diberi keringanan, yakni dimakfu, di rukhsah. Karena apa? Karena nanti ketika pakai kaos kaki di sawah maka malah mendapatkan madorot, hanya itu. Tapi pakai sepatu karet. Wallahu ta'ala nek iso ngono ya gak apa-apa, terserah. Itu keringanan. Itu keringanan dari para ulama karena kita tidak boleh memberatkan nggih. Terus kemudian nggih, ya batas aurat wanita nggih. Aurat wanita yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Telapak tangan ini watese ini, pergelangan baik telapaknya maupun punggung. Ini tidak termasuk aurat itu. Karena Rasulullah dulu pernah itu melihat telapak tangannya wanita yang dulu itu ketika memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, ayadu rojulin au imroatin, apakah ini tangan wanita atau tangan laki-laki? Terus wanita ini tangan wanita Rasulullah nggih. Laukanat imrotan, terus Nabi nek kowe wedok nggih. Lagu yarti adfaroki bil khina. Kenapa tanganmu tidak diwarnai dengan khina? Yakni gak dipacari kukune. Jadi Nabi pernah melihat kuku-kuku para wanita pada saat itu. Maka tangan ini mulai punggung tangan dan telapak tangan tidak masuk kategori aurat. Jadi kalau wanita sholat ini kelihatan nggak apa-apa. Nek menurut itu iya sebenarnya, tapi yang umum di masyarakat diikutkan aurat. Dikencang ini. Nggih. Wallahu taala alam itu hanya usaha dicencang pun tetap kelihatan akhirnya kok. Itu hanya hanya istihad saja agar tidak sini agar gak kelihatan saja. Kita itu mengikuti perjalanan itu. Jadi Enggak masalah, ketutup juga boleh. Itu iya. Ketutup boleh, tidak juga tidak termasuk aurat. Nek wong wadok Nggih. Lanang nggak boleh gitu. Ketutup apa nih? Oh, wong lanang nggak boleh. Karena wong lanang itu batasnya juga pergelangan ini. Nabi karena Rasulullah itu komise itu sampai ke ini. Ruzgun ki pergelangan ini. sedikit Ustaz. Nggih. Kalau laki-laki sholat bajunya panjang gitu kok itu nggak boleh. Nah, itu masuk kategori melipat baju, itu ada hadisnya tersendiri nggih. Maksudnya ya. Iya, tidak boleh nggih. Tapi nggak boleh. Ya. Heeh. Nah, itu larangan termasuk menguncir rambut dan melipat baju. Wah, ini sebawis dan sholat itu jatuh. Wallahu taala alam, enggak usah bahas ado-ado. Jokowi ya kita tahu. Rasa bahas ado-ado. Mun, ada lanjutannya langsung oleh iki. Nggih, batas aurat itu nggih kaki masuk kategori aurat, bahkan telapak kaki juga masuk. Mulane nek salat telapak kakine harus tertutup. Nggih. Wanita telapak kaki pun masuk kategori aurat, nek salat harus tertutup, mulai rukoe kudu klengsreh. Terus kemudian nggih, apa hukumnya memberi pinjaman uang atau barang kepada tetangga atau saudara yang dipergunakan untuk acara pernikahan dan yang tidak disunahkan? Acara pernikahan kan disunahkan. Utara acara walimah yang mubah juga banyak.
syukuran secara umum tanpa peringatan apa-apa itu juga boleh. Maka dibolehkan meminjamkan nggih. Adapun tidak syar'i misalnya di acara walimah ngadano orkesan, itu urusan dia sendiri, tapi walimahnya sendiri itu sunnah itu. Maka untuk nanti keharaman-keharaman urusan mereka sendiri, untuk meminjamkan urusan sendiri itu. Boleh aja diminjam. Kalau kita tahu seandainya ya dipinjam, bagi yang peminjam itu mempunyai hajatan untuk 7 hari, 1000 hari, seperti itu, apakah kita tahu loh ya? Iya. Apakah kita juga memperbolehkan untuk dipinjam, Ustaz? Ya itu jawabannya juga repot itu. Mudorotan. Itu nanti kita begini nggih, di masyarakat itu karena ilmu bid'ah, ilmu sunnah itu masih langka. Kita lihat kondisi. Artinya bagaimana? Jika nggih, kita ingin berdakwah, otomatis pertama orang itu tidak benci kita dulu. Nggih mboten? Kok ternyata tetangga kita itu belum paham betul, ketika kita tahu kita punya barang dipinjam tidak boleh, dia benci dengan kita dan akhirnya tidak mau mendengar perkataan kita ataupun tidak menganggap bahwa ajaran kita itu bahkan dianggap sesat misalkan, maka dipinjami dalam rangka apa itu tolak bala, dalam rangka apa itu menghindari madorot yang lebih besar, dibolehkan. Siapa tahu nanti dia akhirnya akrab dengan kita dan kita bisa mendawai. Tujuannya seperti itu, harus ada tujuan loh nggih. Tujuannya seperti itu agar bisa mendawai sehingga meskipun berbeda dia tahu awak dia gak melakukan tapi dipinjami gelem, akhirnya saya tetap akrab, masih bisa bercakap-cakap, nanti suatu saat masih bisa mempengaruhi jika tujuannya itu nggih, menghindari madorot yang lebih besar sehingga dakwah sampai, maka masih dibolehkan. Insyaallah seperti itu pemahamannya. Loh, maka itu nanti dijelaskan. Katanya Pak Eko rampung. Nah itu nanti Saya langsung tak tolak, Ustaz. Tapi kita aja omongan. kalau ditolak juga monggo kan ngoten. Itu masuk kategori apa fikih di dalam bermuamalah. Tinggal tujuan kita. Ketika kita tolak dengan tegas juga bagus, nanti orang masing-masing. Nanti orang masing-masing ini kula mboten gadah dadi mboten nate dipinjami. Aman. Iya kan tergantung keadaan. Cobalah misalkan dulure sampean dhewe. Wis gedeng ambek awak dhewe, nggih to? Bertetangga iki. Wis gedeng perkara beda wis gedeng. Lho dadak roh awak dhewe duwe piring, dhek ndek acara nyilek. Kok gelem takok itu? Tambah tak tolak. Tambah ditolak, kok seandainya tambah marah. Wallahu taala alam itu hanya ijtihad nggih. Untuk memberi itu ijtihad, menolak itu sebenarnya sudah benar karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dalil asalnya seperti itu. Tapi memberikan sesuai keadaan itu juga dibolehkan sesuai ijtihad, tapi harus ada niatan. Niatan mendakwai wallahu taala alam. Tapi nek sing sampean tolak iku wis masuk kategori ayat langsung. Ini ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan masing-masing karakter orang mungkin berbeda. Allah taala alam. Bahkan ana ustaz tuh ngene. Dene ku diundang walimah ning gone dulure dhewe. Dene teko ternyata ada musik. Dibel langsung. Iki nek musik gak apa pateni aku ora sida aku pe balik. Itu ada memang yang seperti itu. Ya terserah. Ada aku balik akhirnya dipateni. Wong dulure teko ben dolan, akhirnya dipateni. Pernah ada yang seperti itu. Jadi kita kan bisa melihat, mungkin saudaranya itu dengan dia taat, dengan dia hormat, mungkin dia saudara lebih tua atau mungkin dia lebih dihormati atau mungkin dia lebih berilmu, kan dia bisa ngitung-ngitung untuk menggertak itu. Kan ngoten. Tapi nek kira-kira kowe wis gak dianggap, wis gak takoki blas. Ki ape muni ngono aku gak tekon gak pateni sakarepmu lah ngono kan ngoten. Tapi memang pernah ada itu nggih. Kula ngertos ceritane niku nggih. Ya nek gak pateni nek ana musik aku gak teko itu. Ya, pernah ada. Musik iki nggone gesane Pak Warsono kok. Pak Warsono kok. Wallahu taala alam. Itu ada pembahasannya tersendiri nanti. Ya tamu ya Pak ya. Yo, keadaan itu bisa iku mau masuk kategori darurat bisa, masuk kategori hajat bisa. Jadi sesuatu yang haram itu nanti ada dua. Haram wasilah itu ketika kita butuh saja boleh dilakukan. Nek haram zat itu ketika kita darurat boleh kerjakan. Nanti lihat-lihat. Pokoknya di setiap keadaan mungkin orang itu bisa berbeda itu. Mulane kita itu gak usah ngunjun kancane kaya ngene kaya kok ngene aja. Engko dadine akhirnya sak majelis kuwi saling elek-elekan perkara delok keadaane nek omahe masing-masing iku delok lho tanggane anu jute isuk teko ngono bareng. Nginceng iku aja. Sing penting didakwahi di majelis taklim dan kita belajar ilmu, masalah di rumah diijtihati masing-masing. Engko wonge iku tanggung jawabe dia dengan Allah masing-masing sesuai ilmu yang dia
yang dia bawa gitu. Dan selamatan ke tepung. Dong, itu biasanya masa peralihan, Pak. Masa peralihan itu kadang teko, kadang gak, kadang teko, kadang kasus gak kan ngoten. Wong urang itu masing-masing nek iso langsung ninggal ono sing iso ono masa peralihan, mulane aja diinceng kancane ngono lho. Iku nek cara kula ngoten nggih. Bon. Nah, dadi iku mungkin pilihan jenengan Bu, nek kaya Pak Eko mau nggih saged dalile langsung Al-Qur'an, nek kaya kula seterangno mang dalile para ulama memang membuat ijtihad sesuai keadaan dan harus mempunyai tujuan itu. Yang ketiga, jika memakai celana panjang dan bajunya di bawah lutut lebih sedikit, apakah ini sudah termasuk syar'i tapi bajunya longgar? Kadang celananya agak ketat tapi bajunya atasan. Yang jadi masalah celananya yang ketat. Ojo ketat-ketatnya celana wong wedok sing longgar boleh-boleh saja nggih. Ya maksudnya celanane ketat sing mepet ning gone kentol ngono iku yo beda nggih. Karena apa? Karena kategori pakaian itu yang menutup. Mulane termasuk wong lanang. Uga wong wedok tok iki, Pak. Wong lanang pakai celana itu oleh para ulama sebenarnya nggih disarankan bajunya yang panjang. Ketika bajunya enggak panjang disarankan pakai sarung. Karena pantatnya ngecap itu pakai salat ngecap kongguri ngecap pantatnya apa celana yang ngecap itu masuk kategori itu aurat gitu. Jadi bentuk pantatnya yang ketok ngecap, apalagi bentuk anunya kadang ketok ngerembul, itu masuk kategori aurat itu. Iya, makanya itu sebenarnya nggih selama ini memang pernah tak sampaikan sih di sana di Jujukan. Memang para ulama memang seperti itu. Jika dia pakai celana, jika bajunya pendek, nggih enggak sampai panjang sampai ke dengkul itu, maka dianjurkan pakai sarung gitu. Karena itu masuk kategori aurat. Terus apa itu? Iya, ketika sudah kepakai sarung nggak ada masalah, gitu. Atau pakai jubah sampai bawah nggak masalah. Itu masalahnya yang pakai celana. Apalagi selama ini yang kita lihat ada orang kenal sunnah pakai celana cingkrang, pakai kaos, sholat, gegere ketok pas sujud ruku itu. Maka ini harus dijaga. Makanya ketika kita itu ya sudah memang celana yang di atas mata kaki itu bagus, tapi kita harus melihat aurat-aurat kita. Apakah nanti ngecap wis sarung celononan mepet, nggih bokonge ketok jendul-jendule iku ya akhirnya aslinya juga aurat bagi laki-laki sebenarnya itu juga aurat. Makanya di sana itu orang pakai celana pasti pakai gamis yang seperempatan itu sampai pakai dengkul itu seperti itu. Ini sebenarnya berlaku juga untuk laki-laki bukan perempuan saja nggih. Wallahu taala alam. Enggak kelihatan auratnya. Lekuknya. Sebagaimana wanita misalnya pakai kaos yang lekuk-lekuk ini masuk aurat nggak boleh. Kalau wanita lekuk-lekuk kan merangsang, kalau laki-laki kan. Nah jenengan marai normal kok, Pak. Jenengan kan normal, Pak. Nah nek jenengan niku kira-kira roh wong lanang bentuke bokonge terus bentuke lekere anu terus sampean merangsang ya aneh gitu. Wallahu taala alam nggih sampun mawon nggih. Dadi ngoten Bu nggih, dadi pakaian ini boleh pakai wanita itu pakai celana boleh. Yo memang pakai celana itu untuk dalaman memang seperti itu nggih. Tapi atasannya harus paling tidak ke bawah dengkul nggih. Terusan kemudian pakai kaos kaki dan lain sebagainya. Kenapa? Menurut dalil umum bahwasanya pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan kan Yeah. itu perempuan tidak boleh pakai. Yang saya tanyakan kadang-kadang begini loh, seorang ustaz ini kan pakaian perempuan dia pakai anu ya mau keno atau kudung atau apa ya tutup di sini entah tutup apa Pak enggak anunya tuh apa kudung lah tapi laki-laki ya kok juga pakai kudung barang ini kayak wong Arab ini loh Ustaz. Ndi lek pakai kudung? Itu lo pakai Surban. Iku surban dan kudung itu beda. Surban. Iya. Perempuan kan juga pakai surban ditutup dulu. Iya. Sama itu kan enggak pakaian perempuan lah itu. Enggak. Perempuan. Mboten. Surban sama kerudung itu nanti beda, cuma memang di beberapa hadis sama-sama dikatakan khimar. Maka ketika dipakai laki-laki dinamakan surban, khimar itu. Ketika dipakai wong itu dinamakan jilbab seperti itu. Jilbab. Itu enggak apa-apa lagi. Enggak. Bukan jilbaban itu, surban yang arane. Enggak menyerupai. Nih sampean menyerupai laki-laki itu makainya coba makainya sama enggak makainya? Enggak sama. Cara pakainya beda. Nek wong wedok dikenekno, terus nah, dadine jilbab.
Beda. Jadi cara pakainya itu beda dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk masa sekarang tidak bisa diungkit-ungkit karena Nabi Muhammad juga pakai surban dan Nabi Muhammad mengusap surban. Maka bahkan di riwayat hadis kemarin mengusap khimar. Nah, khimar dan surban itu sebenarnya disamakan sama-sama kain yang diletakkan di kepala. Namun nek dipakai wong itu diarani jilbab, nek dipakai wong lanang diarani surban. Ngoten mawon wallahu taala alam ya. Wallahu ta'ala alam, semoga pembahasan ini mendatangkan barokah manfaat ya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.